teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silverulas di dapur Silverulas. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membongkar belanjaan saya yang dari pasar ya teman-teman. Nah, ini kan hari Sabtu, jadi di desa saya itu kalau hari Sabtu adalah hari pasar. Kalau hari-hari yang lainnya tidak ada pasar. Jadi saya setiap hari Sabtu akan berbelanja kebutuhan untuk 1 minggu kalau cukup. Kalau nggak cukup ya kekurangannya kita beli di warung. Nah teman-teman, ini tadi sudah penuh, jadi saya sudah berat bawanya. Terus saya pulang, jadi ukurannya kalau sudah keberatan itu saya pulang. Nah ini teman-teman, yang saya belanja tadi adalah ini teman-teman nih. Nah ini adalah daun lumai, atau orang Jawa juga menyebutnya daun ranti. Nah ini 1 ikat. Tadi saya dapatnya murah nih teman-teman, ini 5.000 dapat 2 ikat. Nah lanjut ke belanjaan selanjutnya. Saya juga di sini membeli camilan ya teman-teman. Kadang-kadang kepingin juga gitu makan keripik. Saya beli segini tadi 10.000 teman-teman. Terus tadi saya sarapan lontong di pasar bersama anak saya, dan ini juga saya bawa untuk suami saya di rumah, lontong sayur. Saya juga beli tahu 5.000. Kalau di pasar dapatnya 11 buah teman-teman. Nah kalau ke pasar tidaklah lengkap kalau tidak membeli jajanan pasar. Jadi saya tadi membeli getuk, mendut, resoles, kue lapis, juga dadar gulung. Segini ini 10.000 saja teman-teman. Nah, saya juga membeli petai kesukaan saya, cocok dimakan dengan menggunakan sambal ya teman-teman, baik itu sambal tomat ataupun sambal terasi. Saya beli ini tadi 1 ikatnya 15.000 teman-teman. Selanjutnya saya juga membeli bawang putih setengah kilo. Jadi ini tadi saya belinya 15.000 nih, segini teman-teman. Nah ini juga masih jajanan pasar. Ini adalah martabak legendaris, martabak yang dijual di pasar-pasar itu yang ukurannya kecil-kecil teman-teman. Lanjut lagi. Nah ini biasanya ini selalu saya beli, yaitu ikan nila. Sudah dibersihin sekalian di pasar teman-teman. Ini tadi 1 kilonya harganya 28.000. Nanti rencana akan saya goreng, lalu saya akan bikin sambal tomat, lala pete gitu deh teman-teman. Saya juga membeli pepaya. Tuh sebesar ini teman-teman, ini pepaya jingga. Saya beli tadi segini 10.000 rupiah saja. Nah ini saya juga membeli cabai hijau. Tadi sekalian dengan cabai merah dan cabai rawitnya. Jadi cabai hijau, cabai merah dan cabai rawitnya ini tadi saya beli 15.000 teman-teman. Nah ini saya juga membeli terong. Ini rencananya akan saya bikin sambal cabai hijau. Jadi campur-campur gitu, terong, tahu, kentang, sama jengkol. Kita campur-campur jadi seperti sambal yang dijual di rumah makan Padang itu teman-teman, sambal campur-campur. Sini juga saya membeli udang 1 kilo. Ini tadi udang merah ya teman-teman, yang murah 25.000 saja.
Nah teman-teman, inilah belanjaan saya ke pasar minggu ini ya teman-teman. Ini tadi setelah saya hitung ternyata saya menghabiskan sekitar Rp178.000 saja teman-teman. Ini biasanya nanti hari Rabu sudah mulai habis sayur-sayurnya. Nanti saya akan lanjut beli di warung tetangga. Karena sayur-sayuran, kenapa saya tidak beli di pasar teman-teman? Karena harga sayur-sayuran di tetangga saya, yaitu warung Mbak Nopi, itu malah lebih murah ketimbang beli di pasar. Lagian juga saya juga bisa mendapatkan sayuran yang masih segar, jadi langsung dari petani kayak gitu. Makanya saya nggak beli belanja stok sayur banyak-banyak karena saya ingin membelinya di warung Mbak Nopi saja. Oke teman-teman, lanjut. Ini nanti kita akan bersihkan lalu kita simpan di kulkas ya teman-teman. Ikuti terus video ini sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sekarang kita akan simpan cabenya di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, biasanya saya akan letakkan tisu seperti ini. Ini cabenya sudah dipotongin tangkainya, tetapi tidak dicuci dulu teman-teman. Jadi langsung saja kita simpan di dalam wadah penyimpanan. Ini tadi saya belinya cuma sedikit teman-teman, karena yang stok minggu lalu masih ada, sehingga saya belinya cuma 1/4 aja. Nah biasanya di atasnya juga saya tutup kembali dengan tisu seperti itu, lalu saya tutup dengan tutupnya ini teman-teman. Dan cabai siap untuk disimpan. Gitu juga dengan yang cabai hijaunya. Jadi yang saya simpan di kulkas itu seperti cabai, sayur-sayuran kayak gitu. Tapi yang untuk lauk-lauk itu saya jarang stok di kulkas teman-teman. Entah kenapa, kalau yang seperti ikan, ayam gitu saya lebih senang langsung masak. Jadinya belinya dadakan. Kebetulan juga kan tempat membelinya itu dekat, tetangga-tetangga sendiri yang jual. Jadinya saya tidak beli stok banyak lauk pauk untuk disimpan di kulkas. Saya lebih senang yang beli langsung masak. Tapi kalau cabai gini saya mau simpan di kulkas. Nah, saya tutup begini. Ada juga yang dikasih bawang putih teman-teman supaya awet. Tapi ini saya nggak kasih bawang putih karena dari pengalaman juga, walaupun saya nggak kasih bawang putih, cabai ini awet. Nah, cabainya udah siap disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanan sayurnya pun sama teman-teman, sama dengan cabai tadi. Setelah dipotongi tidak dicuci dulu, melainkan langsung kita simpan di situ. Cucinya nanti setelah kita mau masak aja teman-teman. Nah yang begini ini akan lebih awet ketimbang kita cuci terlebih dahulu teman-teman. Tapi biasanya juga saya simpan sayur ini nggak lama-lama kok teman-teman. Paling lambat besok sudah saya masak ini.
Oke, tinggal kita bersihkan udang, kita taruh di sini teman-teman. Nah itu udangnya sudah saya bersihkan ya teman-teman, tapi tidak saya pakaiin tisu kalau udang, jadi langsung dibuang kepala dan ekornya lalu simpan di wadah, terus wadahnya ditutup. Kalau yang udang ini nanti kita akan simpannya di freezernya ya teman-teman. Teman-teman, ini untuk yang tahunya kita taruh di wadah penyimpanan, lalu kita beri air matang ya teman-teman, tapi jangan air panas, air dingin aja karena kita mau taruh di kulkas. Udah segitu aja cukup, lalu kita tutup. Oke teman-teman, kita akan simpan bahan makanan yang sudah kita siapkan ini ke dalam kulkas ya teman-teman. Oke, langsung aja kita simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, di dalam kulkas juga masih ada stok minggu lalu. Ini di sini ada terong bulat. Ini di sini tomat. Situ juga ada gula Jawa. Terus ini jeruk nipis. Lalu ini cabai, seperti yang saya udah ngomong sama temen-temen, cabenya masih seger ya teman-teman, walaupun dibelinya minggu lalu. Ini masih banyak cabenya, makanya tadi saya cuma beli sedikit lagi untuk stok cabai. Oke, lalu kita simpan. Ini tadi tahunya, taruh di sini saja. Nah, ini sayur daun lumai tadi. Ini cabai hijau. Ini cabai merahnya. Tapi nanti kita akan dahulukan yang stok minggu lalu. Jadi yang akan kita pakai cabai yang ini dulu teman-teman ya. Tutupnya kurang rapat. Nah, oke teman-teman. Tuh, saya menyimpan bahan makanan saya seperti itu ya. Saya juga tidak menyimpan minum-minuman karena satu keluarga tidak suka minuman dingin. Tutup. Lalu kita akan buka bagian sini. Ini kita simpan udangnya di sini teman-teman. Oh, ini ada apa ini? Oh, ternyata tempat kosong. Nah, ini juga saya masih punya stok daging kambing. Rencana akan saya masak tongseng teman-teman. Ini belinya minggu lalu tapi masih bagus ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis ya, tentang bongkar-bongkar belanjaan saya di pasar dan juga cara menyimpannya di dalam kulkas. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman